وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mensubscribe video-video kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada semuanya dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua video-video kami bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini ya, insyaallah saya akan membahas ya tentang suatu pertanyaan ya, menjawab sebuah pertanyaan, yaitu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya kepada seorang peruqyah ya, yaitu terkait dengan hukum ya meminta ruqyah. Kemudian meminta ruqyah apakah menghalangi untuk masuk surga? Nah, ini pertanyaannya ya. Baik, insyaallah akan saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya. Baik, ada polemik ya di tengah masyarakat atau sebuah pemikiran bahwasanya meminta untuk diruqyah ya itu haram ya, tidak diperbolehkan. Nah, apakah benar ya meminta ruqyah kepada orang lain membuat pemintanya terhalang masuk surga tanpa hisab dan azab secara mutlak? Untuk menjawabnya ya, marilah kita merujuk kepada pendapat para ulama yang telah menjelaskan perihal meminta ruqyah dalam kitab-kitab mereka. Pokok persoalannya adalah sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabatnya tentang suatu golongan dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Golongan istimewa tersebut berjumlah 70.000 dan memiliki 3 kriteria sebagai berikut. Humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak pula meminta diobati dengan kai atau sundutan besi panas, dan tidak pula bertatayyur. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ini adalah hadis ya yang isinya ada ungkapan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, ini ya, ini yang
yang akan kita bahas ya. Problematika ini yang akan kita bahas insya Allah. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah berkomentar masalah meminta ru'yah ya. Dalam hadis di atas beliau berkata 70.000 orang adalah mereka yang istiqomah pada agama Allah. Mereka meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah, melanggengkan apa yang diwajibkan Allah. Di antara sifat baik mereka adalah tidak meminta ru'yah. Akan tetapi meminta ru'yah tidak menjadikan pelakunya terhalang dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka istirqo atau dalam hal ini meminta ru'yah, apabila ada keperluan mendesak untuk meminta ru'yah, maka tidak mengapa untuk melakukannya. Nabi Muhammad SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha ya untuk meminta ru'yah dan menyuruh ibunda dari anak-anak Ja'far meminta ru'yah untuk anak-anaknya. Maka tidak masalah dengan meminta ru'yah. Begitu juga apabila ada hajat untuk meminta diobati dengan kai, hal itu tidak masalah. Namun meninggalkan kai atau sundutan besi panas ya, itu lebih utama ya untuk ditinggalkan ya. Apabila ada pengobatan yang lebih baik atau lebih mudah ya, yang tidak menyakitkan ya. Baik ya. Kemudian Syekh Dr. Isa bin Abdillah As-Sa'di dalam penjelasannya mengenai hadis di atas ya, menjelaskan ya bahwa tidak meminta ru'yah ya, kata tidak meminta ru'yah yang dimaksud adalah ru'yah syirkiyah ya, ru'yah yang mengandung unsur kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ru'yah yang dilarang untuk memintanya ya. Nah, sedangkan ru'yah dengan ru'yah syar'iyah ini adalah diperbolehkan ya. Nah, beliau berkata secara khusus ini adalah suatu keutamaan bagi orang yang bertawakal dengan sempurna. Tawakal ini mengistimewakan pelakunya dengan 3 perkara yang setidaknya bisa terkumpul pada diri seorang muslim. Di antaranya adalah meninggalkan ru'yah syirkiyah. Nah, kemudian meninggalkan pengobatan kai di keadaan-keadaan yang makruh. Ya. Nah, itu ya pemirsa semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi larangan ya untuk meminta ru'yah di sini adalah meminta ru'yah yang mana ru'yah tersebut prakteknya mengandung unsur kesirikan. Nah, ini adalah ru'yah yang dilarang ya. Sedangkan ru'yah yang syar'iyah ya, ini adalah diperbolehkan karena Rasulullah SAW sendiri telah menyuruh atau menganjurkannya ya. Nah, kemudian ada penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ya, berpendapat bahwa meminta ru'yah tidak menjadikan seseorang masuk surga tanpa hisab dan azab karena ada sebab khusus dari pelaku serta sikap si peminta ru'yah. Beliau berkata, makna kalimat la yastarkun atau tidak meminta ru'yah, orang yang meminta ru'yah terdapat karena orang yang meminta ru'yah terdapat kecenderungan di dalam hatinya kepada ru'yah sampai terangkat suatu penyakit pada dirinya. Ini adalah pelarangan yang dimaksud pada kalimat la yastarkun atau tidak meminta ru'yah, karena kebanyakan manusia terlalu menyandarkan hati mereka kepada ru'yah melebihi ketergantungan kepada praktek pengobatan dan yang lainnya yang juga mendukung proses kesembuhan dari terangkatnya suatu penyakit. Nah, dan
ru'yah di masa Arab jahiliyah seperti ini keadaannya, ketergantungan orang-orang kepada ru'yah sangat luar biasa. Sehingga hati manusia menjadi bergantung pada peru'yah dan ru'yah yang dibacakan. Hal inilah yang menyebabkan ketawakalan itu tidak sempurna. Nah, alasan utama beliau karena kebanyakan peminta ru'yah selalu berharap pada peru'yah. Kondisi harapan yang terlalu condong pada peru'yah sama seperti kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada masa lampau. Nah, maka saya di sini mengatakan bahwa bolehlah untuk meminta ru'yah, ya, asal orang yang meminta ru'yah atau marki tersebut tidak menggantungkan, ya, kepada selain Allah dan tidak mengurangi rasa tawakal pasien tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perlu diingat, ya, bahwa seorang peru'yah itu adalah hanya bisa memberikan obat. Nah, sedangkan yang memberikan kesembuhan adalah asy-syafi', yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penyembuh, ya. Maka sudah seharusnya seorang pasien atau marki itu senantiasa ketika meminta ru'yah, ya, meminta untuk diru'yah, itu harus terbesit dalam hatinya ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ru'yah tersebut itu hanyalah sebagai perantara saja, ya, sebagai obat saja yang mudah-mudahan dengan perantara ru'yah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan atau memberikan kesehatan kepadanya, ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, bahwa yang pertama, ya, kesimpulannya meminta ru'yah diperbolehkan dalam kondisi darurat, ya. Semisal sudah berusaha melakukan terapi mandiri tetapi gangguan masih parah dan mengkhawatirkan, atau mungkin si pasien belum bisa melakukan terapi mandiri, ya, terapi ru'yah mandiri. Nah, yang kedua, ya, yaitu hendaknya meminta ru'yah dengan metode yang dibolehkan secara syariat Islam, yakni dengan metode ar-ru'yah syar'iyah, yaitu metode ru'yah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang berikutnya adalah jika tetap berprinsip pada bahwa meminta ru'yah dapat mengurangi tawakal yang sempurna, maka saya sarankan untuk pasien, ya, untuk belajarlah teknik meru'yah diri sendiri, ya. Jika gangguan masih terus dirasakan, ya, hendaknya meminta ru'yah dilakukan oleh perantara orang lain atau datang ke peru'yah yang berpengalaman dengan niat diskusi dan menanyakan keluhan yang sedang diderita serta solusinya, ya. Insya Allah peru'yah yang ahli sudah tahu mana yang butuh penanganan yang lebih lanjut dan mana yang tidak perlu diru'yah olehnya, ya. Nah, ini, ya. Ya, jadi pemirsa semuanya, insya Allah untuk hukum meminta ru'yah itu adalah diperbolehkan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri sudah menganjurkan, ya, bahkan menyuruh istrinya untuk melakukan ru'yah. Nah, maka sudah barang tentu, ya, ketika sesuatu yang haram atau tidak diperbolehkan tidak mungkin dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, ya, terkait dengan polemik atau masalah yang berkembang bahwa hukum meminta diru'yah itu adalah haram atau tidak diperbolehkan. Maka dengan penjelasan ini mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan, ya, bahwasanya meminta ru'yah itu adalah boleh, ya, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.